Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anastasia IT dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan kognitif, dan yang kedua, perkembangan psikososial. A. Konsep dasar perkembangan kognitif. Adapun pengertian perkembangan kognitif menurut para ahli yaitu 1. Williams dan Susanto. Pengertian kognitif menurut Williams dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak dan cepat atau lambatnya. 2. Nisser. Menurut Nisser, kognitif itu hanya berbicara tentang tiga konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. 3. Gagnier. Menurut Gagnier, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. 4. Driver. Driver berpendapat bahwa kognitif merupakan istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran. Metode pemahaman yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. 5. Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Dari pengertian-pengertian perkembangan kognitif menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif dimaknai sebagai tingkat kemampuan seorang individu dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. B. Tahap-tahap dan periode perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yang merupakan seorang filsuf dan ahli perkembangan psikologi asal Swiss, berpendapat bahwa kecerdasan anak akan berubah seiring dengan pertambahan usia. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget yaitu 1. Tahap sensori motorik. Tahap sensori motorik adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada periode usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik, yaitu melihat dan mendengar, serta tindakan motorik, yaitu menyentuh dan menggapai. Semua hal yang dipelajari anak pada tahap ini akan didasarkan pada pengalaman dan trial and error. Misalnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau mengetahui keberadaan orang tua saat bermain petak umpet. 2. Tahap pra-operasional. Tahap ini terjadi pada periode usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini, anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara dan berperilaku. Perlu diketahui, pada tahap ini, anak masih belum bisa menggunakan logika maupun mengubah, menggabungkan dan memisahkan pikiran atau idenya. Hal inilah yang membuat anak usia 2-7 tahun kerap memiliki tema berperilaku. 3. Tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada periode usia 7-11 tahun. Tahap operasional konkret ini ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap ini yaitu anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warnanya, dan lain sebagainya. 4. Tahap operasional formal. Tahap ini terjadi pada periode usia 12 tahun ke atas. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahap operasional formal juga memungkinkan anak untuk mulai memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri. C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan kognitif. 1. Faktor pendukung. Faktor pendukung terdiri atas A.
Faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan faktor yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Faktor ini berperan penting dalam perkembangan kognitif, seperti kecerdasan umum, kemampuan berpikir, dan kemampuan belajar. B. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari diri individu, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan orang lain. C. Faktor pembentukan. Faktor pembentukan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti minat, bakat, dan motivasi. Minat dan bakat dapat mendorong individu untuk belajar dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. Motivasi juga berperan penting dalam mendorong individu untuk mencapai tujuannya. D. Faktor kematangan. Faktor kematangan merupakan faktor yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikis individu. Kematangan kognitif ditandai dengan kemampuan individu untuk berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan belajar secara mandiri. E. Faktor kebebasan. Faktor kebebasan merupakan faktor yang berkaitan dengan kesempatan individu untuk mengeksplorasi lingkungannya. Lingkungan yang memberikan kebebasan kepada individu untuk belajar dan berkembang akan mendukung perkembangan kognitifnya. 2. Faktor penghambat. Faktor penghambat terdiri atas A. Faktor keturunan. Faktor keturunan juga dapat menjadi faktor penghambat perkembangan kognitif seperti kelainan genetik atau gangguan perkembangan. B. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang tidak mendukung perkembangan kognitif dapat menghambat perkembangan kognitif seperti lingkungan yang kurang stimulasi, lingkungan yang penuh kekerasan, dan lingkungan yang tidak aman. C. Faktor pembentukan. Faktor pembentukan yang kurang mendukung perkembangan kognitif juga dapat menghambat perkembangan kognitif, seperti kurangnya minat dan bakat, motivasi yang rendah, dan pola asuh yang tidak tepat. D. Faktor kematangan. Faktor kematangan yang terhambat juga dapat menghambat perkembangan kognitif, seperti gangguan perkembangan mental ataupun fisik. E. Faktor kebebasan. Faktor kebebasan yang terbatas juga dapat menghambat perkembangan kognitif, seperti lingkungan yang terlalu kaku dan terkontrol. Adapun beberapa cara untuk mendukung perkembangan kognitif anak. Yang pertama, berikan stimulasi yang tepat. Stimulasi yang tepat dapat membantu anak mengembangkan kemampuan kognitifnya. Stimulasi dapat diberikan melalui berbagai kegiatan seperti bermain, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Pastikan anak memiliki lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman akan membuat anak merasa nyaman untuk belajar dan berkembang. 3. Berikan kasih sayang dan dukungan. Kasih sayang dan dukungan dari orang tua dan keluarga akan membuat anak merasa aman dan percaya diri. Hal ini mendorong anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. 4. Berikan kesempatan untuk mengeksplorasi. Biarkan anak mengeksplorasi lingkungannya. Eksplorasi akan membantu anak belajar dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. 5. Berikan motivasi. Motivasi dapat mendorong anak untuk belajar dan mencapai tujuannya. Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat perkembangan kognitif, kita dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya secara optimal. A. Konsep perkembangan psikososial. Menurut Erikson, teori perkembangan psikososial adalah teori yang membahas perkembangan kepribadian manusia dalam konteks sosial. Secara umum, perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. B. Tahap-tahap dan periode perkembangan psikososial. Menurut teori Erikson, terdapat 8 tahapan perkembangan, yaitu 1. Tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap perkembangan ini terjadi pada periode usia 0-18 bulan. Pada tahap ini, anak akan berkembang secara baik fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi kebutuhannya. Kepercayaannya tumbuh apabila terjadi keseimbangan antara kepercaya versus ketidakpercayaan. Jika anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif, maka kepercayaannya dapat menyebabkan sikap berani melakukan berbagai eksplorasi. Namun,
Jika anak dibesarkan dalam lingkungan yang kasar, maka dapat menyebabkan anak yang kurang percaya diri menolak untuk eksplorasi lingkungannya. 2. Tahap otonomi versus rasa malu. Tahap perkembangan ini terjadi pada periode usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahap ini, otonomi merupakan dasar kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Peran orang tua pada tahap ini sangatlah berpengaruh. Jika kontrol yang diberikan terlalu sedikit, maka akan membuat anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan eksplorasi dan menjadi penyendiri. 3. Tahap inisiatif versus rasa bersalah. Tahap perkembangan ini terjadi pada periode usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun, jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memilih rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. 4. Tahap ketekunan versus rasa rendah diri. Tahap perkembangan ini terjadi pada periode usia 6-12 tahun. Tahap ini merupakan tahap peralihan dari masa anak-anak ke masa pertengahan, di mana anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuannya. Tahap ini menjadi berhasil jika anak didukung oleh orang dewasa dalam membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilannya. Namun, anak akan menjadi gagal dalam tahap ini jika anak menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang dewasa, dan dapat menimbulkan permasalahan seperti rasa rendah diri dan tidak produktif. 5. Tahap identitas versus kebingungan peran. Tahap perkembangan ini terjadi pada periode usia 12-18 tahun. Dalam tahap ini, anak berdampingan dengan masa pubertas menuju dewasa, di mana anak banyak sekali memiliki peran baru, status baru sebagai orang dewasa, pekerjaan, dan lainnya. Jika anak menjajaki peran secara positif, maka identitas anak akan tercapai, dan hal-hal positif pun banyak digapai. Namun, jika ketidakpastian terhadap identitas diri tidak tercapai, maka dapat menyebabkan kebingungan peran di masa depan. Seperti contohnya, siapa saya, masa depan saya mau jadi apa, tujuan saya apa, dan lain sebagainya. 6. Tahap keintiman versus isolasi. Tahap perkembangan ini terjadi pada periode usia 18-40 tahun. Keintiman dalam tahap ini merupakan identitas personal yang sangat kuat antara wanita dan pria, yang dimana tahap ini sebagai tahap seksual mutuality atau kematangan seksual. Jika hubungan ini berhasil, maka seseorang yang akan memiliki teman atau pasangan hidup dan melanjutkan hubungannya menjadi sebuah komitmen. Namun bagi mereka yang memiliki kepekaan diri yang kurang tinggi, maka cenderung memiliki kekurangan dalam berkomitmen dan lebih sering terisolasi secara emosional, kesendirian, dan merasa keterasingan dengan orang lain. 7. Tahap generativitas versus stagnasi. Tahap perkembangan ini terjadi pada periode usia 40-65 tahun. Pada tahap ini, seseorang akan melanjutkan kehidupannya dan berfokus terhadap karir dan keluarga. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan memberikan kontribusi terhadap lingkungannya dengan berpartisipasi dalam lingkungannya dan komunitasnya. Jika gagal dalam melewati tahap ini, maka seseorang akan merasa tidak produktif dan stagnasi yang berkaitan dengan rasa kecewa dan menumbuhkan sikap egois pada diri. Sehingga rasa penyesalanlah yang membuat setiap individu dalam tahap ini mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitarnya. 8. Tahap integritas versus keputusasaan. Tahap perkembangan ini terjadi pada periode usia 65 tahun ke atas. Dalam tahap ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu setiap individu. Pada tahap ini merupakan rumusan dari semua tahapan di masa lalunya. Jika seseorang yang banyak memiliki keberhasilan pada tahap-tahap yang lalu, maka mencerminkan keberhasilan dan kebijaksanaan. Namun jika banyak tahapan yang tidak berhasil, maka merasa bahwa hidupnya hanyalah percuma dan memiliki banyak penyesalan serta keputusasaan. C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan psikososial. 1. Faktor pendukung. A. Faktor internal. Terdiri atas 1. Kesehatan fisik. Anak yang sehat secara fisik akan memiliki lebih banyak energi dan motivasi untuk belajar dan bersosialisasi.
2. Kecerdasan. Anak yang cerdas akan lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak dan menyelesaikan masalahnya. Ketiga, kepribadian. Anak yang memiliki kepribadian yang positif, seperti percaya diri dan optimis, akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. B. Faktor eksternal. Terdiri atas 1. Lingkungan keluarga. Keluarga yang memberikan kasih sayang, dukungan, dan bimbingan yang positif akan membantu anak berkembang secara psikososial. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah yang menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif akan membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan akademik. 3. Lingkungan sosial. Teman sebaya dan kelompok sosial lainnya dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan anak untuk berkembang secara psikososial. 2. Faktor penghambat. A. Faktor internal. Terdiri atas 1. Kesehatan fisik. Anak yang sakit atau cacat fisik dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Kedua, kecerdasan. Anak yang memiliki kecerdasan rendah dapat mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak dan menyelesaikan masalah. Ketiga, kepribadian. Anak yang memiliki kepribadian yang negatif, seperti pemalu dan pesimis, akan lebih sulit beradaptasi dengan perubahan. B. Faktor eksternal. Terdiri atas 1. Lingkungan keluarga. Keluarga yang penuh kekerasan, konflik, atau pengabaian dapat menyebabkan anak mengalami gangguan psikososial. Kedua, lingkungan sekolah. Sekolah yang diskriminatif atau tidak aman dapat menyebabkan anak merasa tidak nyaman dan tidak diterima. Ketiga, lingkungan sosial. Teman sebaya yang negatif atau kelompok sosial yang berisiko dapat menjerumuskan anak ke dalam perilaku yang menyimpang. Perkembangan psikososial merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Perkembangan psikososial yang optimal akan membantu individu untuk 1. Mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial meliputi kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. 2. Membangun identitas diri. Identitas diri adalah gambaran diri yang dimiliki oleh individu. 3. Memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah keyakinan individu akan kemampuannya sendiri. 4. Mampu beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mendukung perkembangan psikososial mereka sendiri dan orang lain. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.